wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min kulli shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil liqa'illah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Amsayna 'ala fitratil Islam wa 'ala kalimatil ikhlas wa 'ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wal jahli wa akrimna min nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wasahhil akhlaqana bil ilmi wasahhil lana abwaaba fadlika wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah wa arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna fi rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Ma'ruf Perumahan BTN Jamulia yang insyaallah selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan untuk menjalankan amal saleh, menjalankan kebaikan-kebaikan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala aktivitas kita dari pagi sampai petang ini, apabila ada amal saleh yang kita lakukan itu diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan atau khilaf, mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Yang terpenting mudah-mudahan selalu diberikan istiqomah, karena istiqomah itu khairun min alfil karamah. Satu istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Keramat itu bukan kuburan aja, karamah itu selain Nabi, kalau wali itu diberi karamah dalam ilmu tauhid itu. Jadi istilahnya min khawarikil adah, dari di luar kebiasaan manusia. Khawarikul adah itu termasuk satu mukjizat, dua karamah kalau bukan Nabi atau bukan Rasul. Tapi semua itu biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa pun ketika beliau bisa dapat membelah lautan itu karena diperintah Allah Subhanahu wa taala. Idrib bi aqsal hajar, idrib bi aqsal hajar. Pukul lautan ini dengan tongkat dan dengan
tongkat terbelah. Tapi kalau di luar perintah itu mau dipukul berapa kali itu bakal terbelah terus. Karena memang kedudukan beliau itu khusus sekali. Begitu juga para wali-wali, para orang-orang soleh yang diberikan karomah-karomah itu sebenarnya itu bukan karomah khusus bisa setiap saat dilakukan, tidak. Itu karena ada ilham dari Allah diperintahkan kepada dia untuk melakukan hal tersebut. Cuman orang Indonesia ini berkali-kali kami bicara terlalu tertarik bagaimana menggapai karomah tersebut, tetapi tidak tertarik bagaimana untuk menjadi orang yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali itu dapat melakukan itu karena kedudukan atau makom beliau itu memang istimewa di sisi Allah. Mungkin karena istiqomahnya dia dalam amal soleh. Kita tidak tahu apa yang mereka kerjakan tiap malam tahajud. Fudail bin Iyad itu loh. Imam Fudail bin Iyad itu ulama tabi'in. Dianya kalau kebiasaan beliau itu bangun malam dan istilahnya tahajudnya itu seakan-akan nggak pernah ruku, lama rukunya. Sampai ada anak kecil itu yang seperti ini. Kalau pagi atau siang kok nggak kelihatan tiang di atas itu ya. Tapi kalau malam tuh kayak ada tiang berdiri terus. Kata ibunya, itu Imam Fudail. Sedang yang melihat diomongin. Ada terus sampai pagi, sampai sholat subuh. Seperti ini. Kita sendiri ya syukur-syukur sehari bisa 2 rakaat. Itu saja kita sudah istiqomah. Kalau istiqomah dilakukan itu insya Allah bagus. Makam kita kan makam paling awal. Kalau seperti beliau itu istiqomah dalam kebaikan iya. Beliau itu betul-betul tidak memperdulikan mau dicela atau mau dipuji, sama saja bagi beliau. Karena tujuannya memang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ini dipuji, kita tambah semangat, dicacat dikit kita ini langsung muncul bedanya seperti itu. Sama saya juga gitu, nggak banyak nanti kami juga gitu. Karena insya Allah kedudukan kita sama saja. Cuma tugas kami di sini kan cuma membaca syarah, baca hadis. Bukan berarti Ustaz sekarang itu kan ini agak meragukan. Namun saya nggak pede kan. Kalau sampai dibilang dalam derajat ulama yang pede. Karena saya membaca hadis Nabi itu saya di zaman kasirun antuman, kata Rasul, kalian sekarang mengatakan pada para sahabat itu kasirun fuqaha'u wa qalilun fuqaha'u. Wa sayati zaman kasirun fuqaha'u wa qalilun fuqaha'u. Kalian sekarang di zaman sekarang, kepada sahabat beliau berkata pada sahabat itu, hidup di zaman di mana orang ahli fikihnya itu, orang alimnya itu banyak, tetapi sedikit yang dapat pidato. Nanti akan datang zaman di mana orang itu pandai berbicara, pandai berpidato, tapi sedikit ulamanya. Ya, zaman kita sekarang. Jadi kalau orang sudah naik mimbar itu yang ngomong seulama gitu. Ya, setiap apapun kita harus pakai referensi. Ngaji pun harus pakai referensi. Jangan terjemahkan sendiri, jangan disimpulkan sendiri, nanti pusing-pusing sendiri, sesat-sesat sendiri. Kalau dia sendiri nggak apa-apa, nanti kalau ngajak sesat yang lainnya itu banyak. Baik, kita lanjutkan kajian kitab Nuzhatul Muttaqin, syarah kitab Riyadhus Shalihin. Kemarin kita sudah sampai hadis ke-14 dan pada hari ini kita akan melanjutkan kembali hadis ke-15. Al-Khamis Asyar. Bismillahirrahmanirrahim. Anhu, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya?" Maukah kalian aku tunjukkan kepada perbuatan atau amalan-amalan yang dapat menghapuskan dosa-dosa?
darajat dan meninggikan derajat kalian. Qalu, dan Rasul dan para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Ya, mau ya Rasulullah. Qala Rasulullah bersabda, isbagul wudu'i 'alal makarih. Isbagul wudu'i 'alal makarih, menyempurnakan wudu dengan segala kesusahannya. Wa kasratul khuta ilal masajid, dan memperbanyak langkah ke masjid. Wa intizarus sholati ba'da shalat, dan menunggu waktu salat setelah salat. Fadzalikumur ribat, itulah yang namanya perjuangan. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Di sini kita akan membaca syaratnya. Makna dari yang mempu itu, istilahnya menghapus kesalahan itu, maukah kalian itu ditunjukkan amalan-amalan yang mana dapat mengampuni dosa-dosa kalian, kata Rasulullah di sini. Wa yarfa'u bi darajat, dan mengangkat derajat kalian itu maksudnya al-manazil fil jannah, mengangkat derajat kalian itu di jannah. Ketika kejadian Isra Mi'raj, Rasulullah SAW itu tertidur, dibangunkan oleh dua malaikat, diajak jalan-jalan, dilihatkan berbagai macam azab dan berbagai macam nikmat. Azab itu macam-macam, hukuman orang-orang di neraka itu macam-macam. Ketika melihat sebuah tempat, di mana tempat itu Ar-Rubabah fil, apa istilahnya, ada istana di atas awan. Beliau melihat, membuka pintunya tersebut, ternyata ada sekelompok laki-laki yang setengah baik, setengah perawatannya setengah jelek, setengah baik. Istilahnya setengah ganteng, setengah elek. Ketika beliau melihat, ternyata laki-laki sekelompok orang tersebut disuruh apa bahasanya, nyebur di dalam sebuah kolam, nyebur di sebuah kolam. Ketika orang-orang tersebut keluar dari kolam, orang-orang itu langsung bersih semuanya dan masuk ke dalam ini Bukhari loh, ini panjang hadisnya, ada 1,5 halaman. Ke dalam istana atau bangunan di atas awan. Gimana ya, kayak di rusun bokong itu loh. Ya, bangunan istana seperti bangunan atau bangunan istana di atas awan. Nah, kata Rasulullah, mahal, ini apa katanya? Ini adalah Jannatu Adn atau surga Adn. Wahada man zilatullah. Inilah yang akan kau tempati nanti kelak. Rasulullah ingin masuk, biarkan da'ni, istilahnya da'ni adkhuluha, biarkan aku masuk ke dalamnya. Kata malaikat, nanti dulu, jangan sekarang. Karena kalau orang sudah masuk surga itu tak pernah bisa keluar. Khalidin nanti pihak gitu. Khalidin nanti ya, cuma dikasih kisi-kisi saja seperti ini dari luar. Dan laki-laki tersebut adalah laki-laki yang istilahnya tadi teramal istilahnya yang terkadang berbuat baik dan terkadang berbuat buruk. Yaitu kita ini. Kadang baik, kadang buruk, kadang baik, kadang buruk. Tergantung apa kita ini sedang sadarnya biasanya. Sedang mood dan semangat. Tapi kadang biasanya kalau lagi ada masalah kita juga usut gitu. Kelilit utang, baru mau tobat biasanya. Apalagi konflik rumah tangga, itu baru mau tobat, baru mau masjid. Bagus, banyak orang yang konflik seperti itu akhirnya ke karaoke, ke ini dan lain sebagainya. Bagus lagi masjid. Jangan sampai merasani itu memang para rambut ini kalau masjid jangan begitu kan, dirangkul orang seperti itu. Nah, Jannatul Adn, maka derajat kita ini macam-macam.
Derajat kita nanti di surga bermacam-macam. Yang paling tinggi itu adalah Jannatul Firdaus. Jannatul Firdaus. Nah, ya, kalau kita ini nanti di mana maksudnya mana? Kalau Jannatul Adn itu orang yang istilahnya seperti kita, kadang berbuat baik, kadang berbuat buruk. Nanti kita